Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik ya, Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat, anak-anak. Nah, nanti setelah kalian bisa menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat, kalian bisa belajar tentang bagaimana cara membaca bilangan ribuan secara lebih mudah. Kalau kemarin kita sudah belajar, tapi kemarin kita belajarnya secara langsung. Nah, kalau sekarang kita nanti akan menggunakan bantuan tabel nilai tempat. Untuk sebagai awalan, anak-anak, ini ada dua gambar. Di sini ada ayam yang kalau kita hitung itu jumlahnya ada 1250 ayam. Sedangkan yang di sebelah kanan anak-anak, ini ada kambing yang jumlahnya ada 2180 kambing. Kemudian pertanyaannya, mana di antara dua kelompok hewan ini yang lebih banyak, ayam atau kambing? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu akan lebih mudah kalau anak-anak bisa menentukan nilai tempat dengan menggunakan tabel. Caranya bagaimana? Mari kita lihat di tayangan berikut ini. Di sini anak-anak ada jumlah ayam, itu jumlahnya adalah 1250 ekor. Nah, 1250 itu kalau dimasukkan ke dalam tabel nilai tempat, maka ribuan itu masuk ke angka 1, itu masuk ke ribuan. Kemudian yang ini itu angka 2 di kolom ini, angka 3 ada di kolom puluhan, angka 5 mohon maaf, angka 5 ada di kolom puluhan, dan angka 0 ada di satuan. Nah, kalau diibaratkan dengan jumlah balok, maka ini di kolom ribuan ini ada 1000 kotak-kotak atau 1000 balok. Kalau di sini ada 200 balok, di sini ada 50 balok, dan di sini tidak ada balok. Nah, cara membacanya, ini 1 masuk ke dalam ribuan, berarti 1000 itu sama dengan 1000. Kalau 2 anak-anak, 2 itu termasuk dalam ratusan, maka 200. Nah, kalau yang ini angka 5 ditambah 10 berarti 50, dan 0 itu tidak perlu disebutkan. Jadi ini kita bacanya adalah 1250. Ada contoh lagi anak-anak. Contohnya adalah angka 5000, ada angka 5342. Nah, ini bisa kita tuliskan di kotak-kotak ini urut dengan apa yang ada di sini. Nah, ini kan 5342. Nah, ini di sini kita tulis 5. Kemudian di sini kita tulis 3. Di sini kita tulis 4, dan yang di sini kita tulis 2. Berarti cara membacanya adalah 5 karena ribuan berarti 5000. Kemudian 3 karena ratusan maka berarti 300. 4 ini posisinya di puluhan maka jadi 40, dan 2 karena satuan kita tidak ada belakangnya, tidak perlu ditulis 2 tuan, gitu nggak usah. Jadi di sini kita baca 5342 anak-anak. Berarti sudah jelas 5342. Coba ini ada contoh lagi. Bilangan 3125. Nah, kita tuliskan angka 3 di depan, kemudian 1, kemudian 2, dan yang terakhir adalah 5. 3 ini masuk ke dalam ribuan, maka kita nyebutnya 3000. 1 ini masuk ke ratusan, maka kita sebutnya sebagai 100.
2 ini masuk ke puluhan, kita menyebutnya 20. 5 ini adalah satuan, berarti cukup disebut 5 saja. Kita baca dari depan, dari sebelah kiri, yaitu 3125. Berapa anak-anak? 3125. Itu enak kan membaca kalau ada bantuan tabel nilai tempatnya. Nah, kalau yang ini kita tuliskan lagi angka 1529 di kotak-kotaknya. 1, 5, 2, dan 9. Nah, di sini angka 1 termasuk ribuan. Maka kita bacanya adalah 1000. Kalau ini masuknya ke ratusan, berarti 500. 2 masuknya ke golongan puluhan, berarti 20. Satuan maka cukup ditulis 9. Berarti kita kalau membaca dari depan, ini 1529. Berapa anak-anak? 1529. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Cukup mudah ya. Jadi nanti anak-anak silahkan membuat tabel nilai tempat seperti ini agar kalian bisa membaca sebuah bilangan ribuan dengan lebih mudah anak-anak. Nah, untuk mengasah kemampuan berpikir kita sekaligus menguji apa yang tadi sudah kita pelajari, silahkan anak-anak kerjakan 3 soal ini. Ini ada titik-titik anak-anak, ini silahkan diisi. Kalau yang atas ini dibaca, berarti bacanya berapa, kotak-kotaknya ini diisi dulu. Nah, kemudian kalau yang nomor 2 kita membaca kalimatnya dulu atau kalimat bilangannya, kemudian kita tuliskan angkanya di sini. Nah, ini jangan lupa yang di kolom satuan, kolom puluhan, ratusan, ribuan itu juga diisi. Kalau yang bawah nomor 3 ini sudah ada isinya anak-anak. Kalian tinggal menuliskan angkanya berapa dan cara membacanya seperti apa. Seperti itu anak-anak, silahkan nanti dikerjakan di buku tulisnya masing-masing, buku tulis tematik, dan kemudian difoto dan dikirimkan melalui Microsoft Teams. Oke, minta bantuan orang tuamu. Kalau tidak bisa ditanyakan kepada orang yang lebih mengerti. Itu saja dari Pak Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.